Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aprianto dan di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai gerbang logika. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang. Yang pertama adalah Raffi Aprianto, yaitu saya sendiri. Yang kedua Rian Gustiana, yang ketiga Asep Setiadi, yang keempat Hilyah Nuraini, dan yang kelima Nandang Triantara. Yang akan dibahas kali ini yang pertama adalah N, yang kedua OR, yang ketiga NOT, yang keempat NaN, yang kelima NOR, yang keenam XOR, dan yang terakhir adalah XNOR. Apa sih itu gerbang logika? Gerbang logika adalah cara kerja atau rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam saklar yang mengimplementasikan aljabar boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya saklar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan dengan semestinya. Materi yang pertama adalah gerbang logika N. Gerbang logika N adalah gerbang logika yang mempunyai 2 masukan atau lebih serta mempunyai 1 keluaran. Pada gerbang logika N, jika masukan logikanya tinggi, maka semua keluarannya pasti akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Dan gerbang logika ini bersifat kali. Dan ini adalah simbol dari gerbang logika N. Dan juga ada tabel kebenarannya. Kita masuk kepada contoh gerbang logika N. Contoh yang pertama, jika masukan A bernilai 1 dan masukan B bernilai 1, maka keluaran yang akan dihasilkan adalah 1. Contoh yang kedua, jika masukan A bernilai 1 dan masukan B bernilai 0, maka keluaran yang akan dihasilkan yaitu 0. Kenapa demikian? Dikarenakan N ini bersifat kali. 1 dikali 1 dan hasilnya adalah 1, dan 1 dikali 0 hasilnya akan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Gustiana akan menjelaskan gerbang logika OR. Gerbang OR adalah salah satu gerbang dasar dalam logika digital yang memiliki 2 atau lebih input dan menghasilkan keluaran yang bernilai true. Jika salah satu atau lebih inputnya adalah true, fungsi logika OR dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika salah satu input adalah true, maka keluaran adalah true. Jika semua inputan adalah false, maka keluaran adalah false. Seperti pada tabel kebenaran, input A 0011, input B 0101, maka outputnya 0111. Di sini adalah contoh gerbang logika OR. 3. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang memiliki 1 input dan menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari input tersebut. Seperti pada tabel kebenaran di sini, inputannya 01 dan maka outputnya 10. Dan ini adalah contoh gerbang logika NOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiadi. Saya akan menjelaskan materi gerbang logika NaN. Gerbang logika NaN adalah gabungan dari gerbang logika N dan gerbang logika NOT. Gerbang logika NaN juga dapat diartikan sebagai balikan dari gerbang logika N. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT N atau bisa disingkat menjadi NaN. Di sampingnya ada simbol dari gerbang logika NaN dan juga tabel kebenarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari gerbang logika NaN. Contoh yang pertama, jika input 1 bernilai 1,
dan input 2 bernilai 1, maka hasilnya akan 0 atau tidak nyala. Contoh yang kedua, jika input 1 bernilai 0 dan yang kedua bernilai 0, maka hasilnya akan 1 atau nyala. Contoh yang ketiga, jika input 1 bernilai 1 dan input 2 bernilai 0, maka hasilnya akan nyala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Nur Aini. Kali ini saya akan membahas gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR bisa kamu temukan pada komponen listrik yang bernama IC 7436. Untuk tabel kebenaran ini kira-kira seperti ini ya. Gerbang logika NOR memiliki 2 masukan dan 1 keluaran. Masukan yang berupa angka 0 bertemu dengan angka 0 akan menghasilkan angka 1. Sedangkan angka 1 bertemu dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran 0. Jika dilihat dari tabel kebenaran, hasil keluaran gerbang logika NOR berupa kebalikan dari keluaran yang berasal dari gerbang logika OR. Maka dari itu, gerbang logika NOR bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika OR yang dibalik. Di sini ada contoh rangkaian listrik gerbang logika NOR. Bisa kalian lihat sendiri. Gerbang logika XOR. Gerbang XOR memiliki 2 input dan 1 output. Output gerbang XOR akan aktif atau bernilai 1 jika tepat salah satu kedua inputnya aktif atau 1 ya. Tetapi tidak keduanya. Jika keduanya aktif atau keduanya non-aktif, maka outputnya akan non-aktif atau 0. Bisa dilihat dari tabel kebenarannya di kanan. Lanjut ke contoh 1. Jika inputan contoh 1 ini A adalah 1 dan B adalah 1, maka output yang dihasilkan adalah angka 0 atau bernilai tidak aktif, sehingga menjadi lampu yang ada di lampu di sini tidak aktif. Tapi jika melihat contoh 2, jika ada salah satunya bernilai berbeda, maka outputnya akan menghasilkan 1 ya. Contoh di sini akan A adalah output 1 dan B outputnya adalah 0. Maka hasilnya adalah 1 dan menyebabkan lampu di sini menyala. 7. Gerbang XOR. Gerbang logika di mana jika kedua input bernilai sama, maka hasil outputnya adalah 1 atau aktif. Sedangkan jika hasilnya berbeda, hasil outputnya adalah 0 atau non-aktif ya. Prinsip kerja gerbang XOR ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Bisa dilihat dari tabel kebenarannya dia. Jadi lanjut ke contoh 1. Jika inputan A adalah 1 dan inputan B adalah 0, maka outputnya adalah 0 sehingga tidak menyala, sehingga lampu di sini tidak menyala. Tapi jika outputannya itu sama, itu atau A0 atau B0 atau A1 atau B1, maka akan menghasilkan output 1 sehingga lampu di sini menyala. Lanjut ke contoh ketiga ya. Di sini merupakan rangkaian dari gerbang logika OR XOR. S1 di sini merupakan input dan S2 merupakan input juga. Dan jika S1 di sini bernilai 1 dan S2 bernilai 1, maka saklar di sini akan terhubung dan menyebabkan lampu di sini menyala. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.